Besoknya dia mengantar uang dengan jumlah $10.000 ke dermaga. Harusnya Bullet sudah kembali dari tadi, namun mereka menunggu cukup lama. Akhirnya Deb pun mengontak Bullet lewat radio, namun tidak ada jawaban. Tak lama berselang, radio pun menyala. Dan ternyata Bullet pun disandra. Sontak Deb mulai panik. Deb pun mau melaporkan ke polisi situasinya dan menjauh dari tempat Bullet. Deb pun bilang mereka tidak perlu 10.000 itu. Mereka mengincar 2,5 juta yang ada di mobil ini. Deb pun benar-benar panik. Patrick pun menenangkannya dan mengatakan kalau dia tidak akan pergi sebelum Bullet kembali bersamanya, dan mulai memberi instruksi kepada Deb, dan Deb mengikuti instruksinya. Mereka pun diarahkan ke tempat di mana Bullet disandra, dan mereka pun mulai diikuti oleh sebuah mobil. Mereka pun mulai berhenti. Mereka meminta Patrick dan Deb untuk membuka pintu mobilnya dan melemparkan uangnya ke mobil penjahat itu. Deb pun masih panik. Patrick pun mengatakan, "Kau cukup tenang saja, biar aku yang mengatasinya." Patrick pun mulai membuka pintu mobilnya dan melemparkan uangnya hingga jatuh. Penjahat itu pun marah. Namun di saat penjahat itu keluar, Patrick pun mulai menghabisinya. Mereka pun dihabisi satu persatu. Dengan santainya Patrick pun maju ke arah mereka. Di sisi lain Deb membantu Bullet. Patrick pun mengejarnya sampai ke lorong dan menembak kakinya. Dia menanyakan suruhan siapa, namun tidak mendapat jawaban, dan dia menghabisinya. Patrick menanyakan kepada Deb, apakah kau tidak buang air di celana? Patrick mulai membuka penutup wajah para penjahat, namun tidak ada yang dia kenal. Setibanya di kantor, mereka pun ditanya oleh pihak kepolisian. Dan sekarang giliran Patrick. Mereka pun menanyakan kejadiannya. Yang mereka tidak mengerti, bagaimana bisa kamu melumpuhkan 6 orang namun tidak ada goresan sedikit pun di tubuhmu. Dengan hasil latihan tembak yang kurang bagus, dengan mengejutkan tembakanmu sangat tepat. Mereka pun menunjukkan rekaman CCTV dari penyergapan truk uang Portico sebelumnya. Dan Patrick pun melihatnya dengan sangat fokus. Dan dia menjawab tidak mengetahuinya. Dan mereka selesai dengan pertanyaan itu. Patrick keluar bertemu pimpinannya. Dia berniat memberikan Patrick istirahat. Psikiater menyarankan pegawai ditarik dari tugas lapangan selama sebulan setelah orang tersebut melakukan pembunuhan. Namun Patrick pun menjawab kalau aku baik-baik saja. Yang punya perusahaan pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Patrick atas